Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Selasa 29 November 2022. 25 November atau 4 hari yang lalu kita memperingati Hari Guru Nasional dan juga HUT PGRI ke-77 tahun. Ketika kita berbicara tentang profesi guru, pasti semua mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa begitu. Banyak pengorbanan dan juga dedikasi yang kalau kemudian kita berbicara atau mengangkat profesi yang satu ini. Guru kemudian diartikan sebagai pelita. Kalau kita melihat ada satu lagu bahwa kita bisa pandai, kita bisa pintar itu karena dibimbing oleh Pak Guru dan Bu Guru dan guru itu adalah bak pelita. Nah kali ini pemirsa kami akan mengangkat dialog apa yang menjadi makna atau apa yang kemudian menjadi esensi ketika seorang yang dinyatakan dengan profesi guru begitu memberikan ilmu dan juga pengabdiannya untuk kemudian memberikan pencerahan dan juga ilmu kepada generasi, setiap generasi begitu. Tema PGRI atau tema HUT PGRI dan juga HGN yang diangkat di tahun 2022 di tahun ini adalah Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju, Serentak Berinovasi, dan juga Wujudkan Merdeka Belajar. Hadir bersama kami di studio TVRI Sulawesi Tengah 3 narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Syam Saini SPD MSI. Assalamualaikum dan selamat malam Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palu juga. Siap. Baik, dan juga hadir bersama kami salah seorang guru senior yang akan memasuki masa purna bakti 2 tahun lagi. Ya, beliau dulu nanti saya akan tanya begitu ya, mengajar yang namanya mata pelajaran PMP yang kemudian sekarang berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN begitu. Dari SMA Negeri 1 Sigi, yaitu Ibu Dr. Anda Haja Haryati Larajo. Ibu, Assalamualaikum dan selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, dan juga pemirsa kalau kita berbicara tentang guru, kita saat ini atau akhir-akhir ini sering mendengar bahwa guru harus menjadi guru penggerak atau kemudian sekolah penggerak. Apa yang kemudian akan dicapai dari target ketika seorang guru harus dikatakan atau harus dipacu menjadi seorang guru penggerak? Hadir bersama kami yaitu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Ibu Dr. Anda Haja Agustina Ernawati MPD, atau saya lebih familiar nanti akan memanggil beliau dengan Ibu Erna. Ibu Erna, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, ini saya mengucapkan dulu selamat Hari Guru Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi ini alhamdulillah begitu Bu ya, HUT PGRI yang ke-77 dan HGN begitu Pak ya. Baik, pemirsa kami juga nanti membuka interaktif bersama Anda yang bergabung bersama kami di 0451452414. Anda bisa menghubungi kami untuk menyampaikan pendapat, opini Anda ataupun juga pertanyaan Anda begitu terhadap ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saya akan langsung mulai perbincangan saya ke Ketua PGRI dulu, Pak Syam. Saya ini juga selaku Kepala SMA Negeri 4 Palu begitu. Pak Syam, tema ini yang diangkat di HUT ke-77 PGRI dan HGN 2022. HGN adalah Hari Guru Nasional, Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan. Bahkan disambung lagi Indonesia Kuat, Indonesia Maju, Serentak Berinovasi, Wujudkan Merdeka Belajar. Apa yang harus kita tangkap dari esensi ini? Iya, terima kasih ya. Pak Julius, ini reporter muda yang handal. Sebelumnya selaku Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan. Ya, jadi pertama saya sampaikan bahwa kenapa sampai ada pemisahan garis miring Hari HGN 2022. Ini mungkin perlu disampaikan bahwa hari lahir PGRI itu tanggal 25 November tahun 1945. Nah, kemudian melalui Kepres nomor 78 tahun 1994 baru ditetapkan Hari Guru Nasional. Makanya Hari Guru Nasional itu mengikuti tahun, bukan ke-77. Yang hari ulang tahun ke-77 itu PGRI-nya. Karena pemerintah menghargai, menghormati hari lahirnya PGRI, sehingga ditetapkanlah Hari Guru Nasional itu hari lahirnya PGRI. Itu yang pertama. Dan kemudian tentunya melalui Hari Guru Nasional, hari ulang tahun PGRI, dengan tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan. Pak, kita tahu bersama pada saat masa pandemi sejak era 2020 kemudian 2021 praktis yang namanya pendidikan tidak bisa maksimal. Itu kita sadari bersama. Melalui yang namanya daring,
melalui namanya kegiatan-kegiatan pembelajaran secara offline itu, maka belum maksimal. Online maksud saya. Online maksud saya. Sehingga olehnya kita mengatakan bahwa di tahun 2020 ini guru harus bangkit. Paling tidak kita membuktikan bahwasanya guru itu tidak bisa tergantikan dengan teknologi secanggih apapun. Ini kita sudah tahu bersama pada saat pandemi. Namun, rekan-rekan guru harus menyadari bahwa guru yang tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran akan ditinggalkan dengan zaman. Nah ini. Olehnya tema yang kita pilih adalah guru bangkit, pulihkan pendidikan. Baik, bahkan ada beberapa kalimat begitu Pak, 4 kalimat yang saya catat. Indonesia kuat, Indonesia maju, serentak berinovasi dan wujudkan mereka belajar. Ada kalau kita tarik benang merah apa sih yang ingin dicapai begitu Pak Ketua? Jadi kita tahu bersama bahwa dengan tidak mengecilkan profesi lain, yang namanya guru itu adalah ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa. Maka mau tidak mau ketika bangsa yang ingin besar, maka pendidikan harus dinaikkan mutu dan kualitasnya. Ujung tombak dari mutu dan kualitas pendidikan itu ada sama guru. Nah, olehnya guru ini menjadi ujung tombak di lapangan. Sebagus apapun program dari pemerintah, dari pusat, daerah, ketika tataran pelaksana eksekutor di lapangan dalam satuan pendidikan itu tidak berkualitas, maka jauh tentu apa yang akan dicapai. Belum tentu kita bisa maksimal apa yang diharapkan. Olehnya guru yang menentukan apa yang terjadi di lapangan. Itu artinya guru menjadi eksekutor begitu Pak ya. Sekali. Nanti saya akan kembali ke Pak Syam karena sudah kemudian mengatakan bahwa mutu dan kualitas ini ditentukan oleh seorang guru begitu. Kalau kita lebih spesifik nanti berbicara di Sulteng, apa yang kemudian harus menjadi pembelajaran dan indikator yang kita harus pelajari bersama begitu tentang mutu dan kualitas pendidikan. Saya ke Ibu Erna dulu. Bu Erna, Kepala Balai Guru Penggerak atau BGP. Nah, sekarang ini kita sering mendengar kata guru penggerak begitu. Apakah ini satu inovasi baru begitu, Bu? Dan kemudian ini memang semua guru harus menjadi guru penggerak, Ibu, begitu. Terima kasih, Mas Rian. Sekali lagi kita ucapkan dulu selamat Hari Guru Nasional, selamat Hari Guru ulang tahun PGRI yang ke-76 ini, yang dirangkaikan dengan Hari Guru Nasional. Sebelum masuk ke sana mungkin Mas, saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya Balai Guru Penggerak itu apa. Karena ini memang Balai Guru Penggerak ini masih prematur ya, masih baru. Kemarin 1 Oktober dengan Permendikbudristek nomor 14. Nomenklaturnya begitu Nomenklaturnya. Nomor 14 tahun 2022 itu dibentuknya Balai Guru Penggerak yang sebelumnya mungkin masyarakat khususnya kaum pendidik, para guru itu mengetahui bahwa kantor kami itu, lembaga kami sebelum beralih menjadi Balai Guru Penggerak adalah BP PAUD dan Dikmas. BP PAUD dan Dikmas. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nah, Balai Guru Penggerak ini dengan Permendikbud kemarin nomor 14 tahun 2022 itu adalah tugasnya memberdayakan pengembangan guru, pendidik lainnya, calon kepala sekolah, calon pengawas dan pengawas. Ini di bawah ranah dari BGP, Bu. Nah, itu semua yang kami tingkatkan SDM-nya nanti, peningkatan SDM. Nah, berbicara tentang guru penggerak, karena tanda kutip ya, kantor kami, lembaga kami namanya Balai Guru Penggerak, tentunya itu berbicara tentang program guru penggerak sendiri. Sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu sebenarnya melalui Ditjen, GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, itu sebenarnya ada 3 program prioritas, Mas Julius. Ada pendidikan guru penggerak, program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Baik, IKM kita sebut. IKM kita sebut. Nah, untuk program guru penggerak ini, kita juga sudah biasa mungkin mendengar bahwa episode yang telah dimunculkan oleh Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, itu sudah ada episode Merdeka Belajar yang ke-22, dan guru penggerak ini salah satunya adalah di episode ke-5, program guru penggerak. Nah, seperti apa program guru penggerak ini? Karena kita melihat bangsa kita ini, negara kita ini butuhkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, bahwa negara kita, bangsa kita membutuhkan guru-guru hebat. Nah, ini melalui guru penggerak ini merupakan memang inovasi. Inovasi yang diluncurkan, yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan episode Merdeka Belajar kemarin, episode yang ke-5 itu.
diharapkan guru-guru kita nantinya bisa menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Baik. Itu yang utama. Karena mungkin dari pengalaman selama ini kita melihat bahwa guru-guru kita itu lebih fokus bagaimana mengajar tanpa ada umpan balik dari siswa atau tenaga pendidik. Sekarang dengan Merdeka Belajar yang kita sudah dengar semana-mana gaungnya itu sudah diberikan keluasan. Pokoknya berfokus kepada murid peserta didik. Jadi harus menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di masa semua depan. guru harus menjadi guru penggerak. Diharapkan seperti itu. Dan semua sekolah harus menjadi sekolah penggerak. Diharapkan ke depan. Makanya secara bertahap dari tahun ke tahun itu sudah mulai. Kita ada seleksi karena melalui seleksi guru penggerak ini memang tidak mudah, Mas Julius. Itu betul-betul sangat ketat karena diharapkan lahir dari ini guru penggerak ini orang-orang yang memang mempunyai potensi pemimpin seperti yang sampaikan tadi, pemimpin pembelajaran masa depan. Bu Erna, artinya kalau kita bicara ini kan guru ini kan ada yang senior seperti nanti saya ke Bu Haryati begitu ya, yang akan memasuki masa purna, itu pun juga harus menjadi itu guru. ada batas waktu. Ada batas waktu. Mas Julius, ya. Saya pikir semuanya harus ke sana begitu, Bu. Jadi batas waktu itu maksimal dia berusaha di usia 50 tahun. Oke, jadi usia 50 ke jadi atas. masih ada 10 tahun beliau mengabdikan sebagai guru penggerak. Nanti sebelum masuk pernah bakti. Baik, saya lebih spesifik bagaimanakah kemudian kriteria dan apa yang harus menjadi syarat begitu untuk seorang guru menjadi guru penggerak. Saya ke Bu Haryati, salah seorang guru senior ya, panutan kami Ibu SMA N1 Sigi khususnya. Ibu Haryati sudah berapa lama mengajar, Ibu? Ya, baiklah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI, Bapak Ibu narasumber. Iya. Iya, menjawab pertanyaan dari Pak Julius bahwa masa kerja saya itu 32 tahun 8 bulan. Saya terangkat pada tahun 1990. 90 ya. Iya. Di SMA 1 Sigi. Jadi memang terangkat pertama, bahkan akan memasuki masa purna pun juga di SMA N1 Sigi. Iya. Oke. Betul. Mapelnya atau mata pelajaran Ibu adalah? Mata pelajaran yang pertama yang saya ampu pertama itu PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Berubah menjadi PPKN. PPKN. Sekarang berubah lagi menjadi PKN. PKN. Itu ada perbedaan nggak Ibu dari PMP kemudian PPKN, PKN secara kurikulum, secara materi? Iya. Ibu Haryati melihatnya ada perubahan-perubahan ke sana? Iya, gitu, ada perubahan-perubahan. Dari PMP, PMP itu mendekati mata pelajaran, menghampiri mata pelajaran sejarah. Kemudian PPKN itu sudah menekankan kepada moral. Iya. Kemudian Baru PKN? PKN lebih kemana Ibu? Ya. Pendekatannya? Pendekatannya kepada afektif pendidikan. Iya. Baik. Karena ada 3 jenjang itu penilaian secara pengetahuan, afektif dengan keterampilan. Iya. Bu Haryati 32 tahun. Iya. 8 bulan. 8 Dan bulan. kemudian akan masuki masa purna di tahun 2024. Semangat Ibu mengajar masih ada terus hingga saat Iya. Sampai sekarang Bapak pernah lihat pada reuni kemarin saya bukan guru kesenian. Tetapi saya mampu membimbing anak-anak tampil kemarin pada tarian Pamonte itu sebanyak baru 23 orang. 23 orang? Iya, masih 23 orang. Rencana itu 50. Karena namanya anak-anak kita kasihan yang berada di pinggiran. Dia masih malu-malu, Pak. Setelah melihat penampilan dari temannya, mereka mulai semangat. Ibu di kelas kemarin, Ibu saya juga satu. Saya memperingati HUT SMA 1 Sigi pada bulan Desember nanti. Baik. Dan sampai saat ini Ibu masih punya rasa kecintaan, rasa kebanggaan untuk selalu menjadi guru begitu, Bu? Iya. Sampai nanti Ibu masuki masa pensiun. Iya. Begini, Pak. Kenapa? Karena keluarga saya itu mayoritas adalah guru. Bahkan suami Ibu juga kepala sekolah ya? Iya. Tante guru, om guru. Baik, semuanya guru begitu Bu ya? Guru. Baik. Iya.
Bu Erna, kalau usia Bu Haryati dengan masa kerja 32 tahun berarti sudah tidak lagi diharuskan untuk menjadi guru penggerak, Bu ya? Hari itu pengecualian gitu, Bu ya? Berarti di bawah 50 tahun yang harus menjadi guru penggerak. Memang saya lihat Mas Julius ini, inovasi program guru penggerak ini memang menyasar orang-orang muda. Ya. Kelihatannya. Dan sampai saat ini sudah berada di angkatan ke-7. Oke. Kemarin kami baru buka. 7 ini untuk nasionalnya atau Sulteng, Bu, begitu? Secara nasional, tetapi kuotanya dibagi per kabupaten. Iya. Nah, untuk angkatan 7 ini sudah ada 4 kabupaten yang diserahkan untuk mendaftar terkait dengan program guru penggerak ini. Dan memang saya lihat mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ke-5, ini memang muda-muda berenergik dan menggunakan guru-guru hebat. Saya akui itu Mas Luis, dengan guru penggerak ini mereka ditempa yang awalnya angkatan pertama sampai angkatan ke-4 itu selama 9 bulan mereka ditempa. Pendidikannya, pendampingan baik secara online, daring maupun secara offline. Pendampingan secara offline itu dilakukan secara luring. Itu memang betul-betul outputnya, hasil dari mereka pendampingan itu memang bagus. Nanti sekali. saya akan ke Bu Erna bertanya apakah kemudian akan ada dampak ketika guru yang memang punya kualifikasi atau kriteria untuk kemudian tidak memilih untuk mengikuti guru penggerak. Nanti Bu jawab gitu ya. Apakah ada punishment-nya begitu Bu ke sana? Baik, saya ke Pak Syam dulu, Ketua PGRI. Pak Syam, kalau kita melihat apa yang ditampilkan atau yang diceritakan oleh kualitas dari seorang Ibu Haryati begitu Pak, 32 tahun, 8 bulan, kemudian kita relevansikan juga relate-nya ke guru penggerak. Apakah Bapak melihat pun juga guru-guru sudah memiliki kualitas mengajar yang baik begitu Pak? Terutama kita bicara tentang Sulawesi Tengah. Gambaran pendidikan kita di Sulteng seperti apa? Iya. Jadi saya 27 tahun. Bapak pun juga 27 tahun. Iya. Mengajar apa Pak Syam? Saya fisika. Wah. Iya. Dan Fisika, saya memimpin sekolah yang juga sekolah penggerak. SMA Negeri 4 Palu. Alhamdulillah. Angkatan pertama. Angkatan pertama, oke. Jadi saya melihat 27 tahun secara formal saya mengajar sebagai guru, kepala sekolah baru 14 tahun. 14 tahun. Nah, itu kemampuan dari guru-guru kita itu semakin bertambah. Baik. Seiring dengan perjalanan kemampuan iptek dan teknologi. Betul. Apa yang disampaikan Ibu Erna tadi, saya menyampaikan bahwa benar apa yang beliau sampaikan. Itu relatif bahwa guru penggerak atau guru-guru di sekolah penggerak itu ketika tidak mampu atau cepat beradaptasi dengan utamanya iptek, kemajuan teknologi memang agak sulit mereka. Olehnya tepat sekali dikatakan bahwa harus agak relatif lebih mudah dengan tidak mengecilkan yang tua, kan ya, minta maaf Ibu, bahwa memang agak sedikit gaptek gitu. Tapi kemampuan kognitif, kemampuan kompetensinya bagus, semakin meningkat. Hanya itu kemampuan iptek. Kemampuan tahan dulu Pak Syam, Ibu Haryati dan Ibu Erna, kita akan break dulu. Ya. Setelah itu kita akan kembali masih membahas tentang hari ulang tahun HUT PGRI ke-77 dan juga Hari Guru Nasional 2020. Kami segera kembali. Bersama kami di Bicara Langsung, dan tentunya kita masih membahas tentang makna di hari HUT PGRI ke-77 dan juga Hari Guru Nasional 2022. Sekali lagi tema yang diangkat, tema besarnya adalah Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan. Dan kita sudah tersambung bersama salah seorang penelpon di 0451452414. Selamat malam, Bicara Langsung. Selamat malam Pak Julius. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Andi. Pak Andi. Di Biromaru. Wah, ini kayaknya ada kaitannya dengan Ibu Haryati nih. Iya, sama-sama dari Sige. Pak Andi siapa tepatnya, Pak? Andi Wulur, Pak Julius. Waduh, ini Kepala Dinas, Pak. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sige. Benar ya, Pak Andi ya? Benar, Pak. Iya, Pak Andi Wulur berarti adalah murid dari Ibu Haryati. Benar, saya murid dari Ibu Haji Haryati. Baik, mau sapa langsung begitu Pak Kadis ke Ibu? Baik, ya. Assalamualaikum Ibu Haji Haryati. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Sekarang sudah panggil Bapak, Pak. Selamat malam. Iya, baik. Pak Kadis, tahun berapa begitu diajar Pak sama Ibu Pak?
Di sekolah? Saya masuk 94, tamat 96. 96. 93, 94. Iya. Iya. Baik. Bagaimana kemudian Pak melihat sosok seorang ibu guru senior ini, Pak? Iya, baik Pak Julius. Iya. Jadi pertama saya ucapkan selamat Hari Guru buat guru-guru yang ada di Indonesia, Iya. tengah pada khususnya, karena kita tahu tanpa guru maka kita tidak akan bisa seperti ini, kita tidak akan bisa berbicara seperti ini, dan mungkin saya tidak akan seperti ini tanpa ada bimbingan dari Ibu Haji Haryati ini. Oke. Beliau ini luar biasa Pak Julius, luar biasa. Beliau sangat dekat dengan siswa saat itu, apalagi kalau kami terkesan bandel lah di waktu sekolah, ya kan. Tapi salah satu yang membuat kita sadar itu pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Haryati. Iya. Jadi teman-teman yang tadi nakal apa semua beliau rangkul, beliau ajak, beliau sampaikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Baik. Sehingga memang Ibu Haryati sangat dekat dengan siswa saat itu. Makanya bimbingan-bimbingan beliau, arahan-arahan beliau, ketua-ketua beliau yang menjadikan saya seperti ini. Dan akhirnya menjadi Banyak seorang ketua-ketua kepala OPD akhirnya. sekarang begitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Seperti Baik. itu Pak Julius. Bu Haryati, Pak Kadis dulu nakal nggak waktu di sekolah, Bu? Atau Tidak. gimana? Tidak nakal. Beliau? Orangnya, skillnya 2, Pak. Apa itu, Bu? Iya, keterampilannya 2. Oke. Iya, pengetahuannya. Wah. Kemudian pengetahuan, keterampilannya. Sikap juga. Iya, sikap. Iya. Semuanya ada. Prestasi apa begitu, Pak Kadis dulu, Bu? Ingat Iya, nggak? pernah menjadi ketua OSIS. Wah, Iya. kami ucapkan selamat nih. Ternyata ketua OSIS. Pak Ketos dulu ya. Iya, Pak. Baik, Ibu. Baik, Pak Kadis, ya, yang terakhir Pak Kadis, apa yang kemudian Pak Kadis ingin ucapkan, Pak, untuk memberikan semangat dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh guru yang ada di Sultan, khusus yang ada di Sigi juga begitu, Pak? Baik. Guru adalah pahlawan Ya. tanpa tanda jasa. Tanpa guru maka karakter anak bangsa ini tidak akan terbangun. Baik. Selamat Hari Guru, Ya. terus memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa, terutama pendidikan karakter Baik. yang sekarang ini terjadi degradasi. Baik. Kan? Ada pergeseran di dalam. Iya. Kira guru tetap semangat. Dengan Baik. tema sekarang ini guru bangkit, Indonesia pasti akan lebih baik. Baik. Saya kira Baik, Pak Kadis, terima sekali kasih lagi, kapan-kapan terima kami undang, Pak, untuk hadir di studio Baik. TVRI, Pak. Kita bicara tentang Baik, pemberdayaan terima kasih. masyarakat desa, Pak Kadis, ya, yang ada di Sigi. Terima kasih Pak Julius. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Kadis. Selamat malam. Pak PGRI, Ibu Ketua, Ya. Ibu Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Kadis PMD Sigi bergabung bersama kami Pak Andi Wulur, yang ini juga menjadi salah satu jebolan di SMA N1 Sigi dan telah mengucapkan terima kasih untuk guru senior yang pernah mengajarkan dan memberikan motivasi serta sumbangsi begitu, sehingga kemudian beliau sekarang menjadi seorang kepala OPD begitu. Ya, Pak Syam, ini kalau melihat, Pak, akhirnya benar-benar kita kembali lagi ke falsafah kuno begitu, Pak, ya. Guru itu memang seseorang yang menjadi ujung tombak dalam pendidikan begitu, Benar Pak. Hari itu sekali. tidak bisa dipungkiri. Tadi Pak Syam mengatakan kita tidak bisa digantikan dengan teknologi, Tidak Pak. bisa. Benar seperti itu, Pak Syam. Iya. Seorang kadis, akhirnya banyak kadis-kadis yang lahir dari seorang guru. Alhamdulillah. Gimana menurut Pak Syam? Iya, benar sekali. Jadi itulah saya katakan tadi, Iya. bahwa peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Iya. Google, kalau urusan pintar, Google lebih pintar. Iya. Tapi dia tidak bisa memberi teladan. Dia tidak bisa memberi motivasi. Iya. Google tidak bisa memberi inspirasi. Tidak bisa merasakan empati. Nah, ini ada sama guru. Olehnya saya selalu menekankan kepada rekan-rekan guru dimanapun berada, utamanya di Sulawesi Tengah, bahwa jadikan kita atau pantaskan diri kita untuk bermartabat. Karena ketika yang saya sebutkan tadi tidak bisa memotivasi, tidak bisa menjadi inspirasi, tidak bisa menjadi teladan, maka apa gunanya kita dan apa bedanya kita dengan Google? Iya. Nah, gitu. Olehnya melalui hari ulang tahun PGRI, Hari Guru Nasional tahun 2022, nah, sehingga kita harus katakan guru bangkit, pulihkan pendidikan, Baik. Indonesia kuat, Indonesia maju. Baik. Gitu. Mungkin dari jebolan Pak Kadis juga alumni udah ada yang banyak berhasil begitu, Pak, ya? Iya,
Jadi kadangkala inilah guru. Dari Pasca maksud saya, udah banyak yang berhasil begitu Pak ya? Alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang sudah dokter. Wah. Mungkin tidak monitor ini. Harusnya Ada monitor yang nelpon sudah banyak, Pasca begitu karena ya? saya mengajar dari tahun 94. 94. Usia 28 tahun ya? Iya. Baik. Jadi Baik. gitu. Ibu Haryati, ini melihat keberhasilan Ibu ya. Ada salah seorang sosok yang kemudian sudah menjadi kepala OPD atau Kadis di Kabupaten Sigi. Ibu Haryati gimana perasaan Ibu? Senang, bangga? Ya, itulah guru. Itulah guru. Ini statement sederhana, itulah guru. Itulah guru. Iya, iya. Guru ada nyanyiannya adalah tanpa tanda jasa. Iya. Itulah jasanya guru. Di mana-mana itu Pak. Iya, pernah saya ke Jawa. Iya. Pertama sekali menginjak Jawa, naik kapal laut, mengikuti seleksi guru mata pelajaran PKN. Saya alhamdulillah terpilih. Ya. Pada saat Mewakili itu, Sulawesi Tengah, Bu ya? mewakili sekolah yang ada di Sulawesi Tengah. Kami dari SMA 1 Sigi, kemudian satu dari SMA 4. SMA 4 Palu? Iya, Ibu Warni Pak. Oh iya. Iya, baik. Ibu Warni Tahapari. Mau pensiun juga. Iya, sama-sama ini. Seangkatan. Satu letting itu Pak. Iya. Iya, 2000. Iya. Kemudian itu kebanggaan guru tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang Siapapun, lain. profesi lain. Iya, profesi lain. Setelah kami di atas kapal, santai-santai saja karena yang mengurus barang itu adalah murid, Siswa, Bu. siswa. Iya, iya. Di mana saja. Kemudian kalau berpasangan di rumah makan, ada yang berteriak, tidak usah usah bayar Bu. Iya. Yang terkesan sekali saya adalah pada saat tahun 2015 saya mau naik haji. Iya, alhamdulillah mau berangkat haji. Di Cengkareng ada orang berteriak, "Ibu!" Aduh, siapa ini? Pasti murid. Iya, ternyata dia adalah seorang murid Iya. yang profesinya adalah polisi, Wah, polwan. Iya, luar biasa Ibu. datang mengajar, kasih uang. Ke Ibu. Iya, Uang. kasih sebungkus ini, amplop, Iya, iya. Isinya uang. isinya uang. Iya. Alhamdulillah, Iya. itulah guru. Pak. Baik, itu lagu. Iya, di mana-mana Dan saja. Ibu Haryati Iya, menikmati. menikmati. Sampai Ibu akan pensiun nanti, Ibu Iya. sangat senang. Iya, Untuk kemarin menjadi reuni, banyak Ketemu. yang cium, banyak yang ini. Saya bilang, aduh, sudah mau cemburu Bapak ini. Baik, Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ada yang meneteskan air Iya, mata. Bu, baru ketemu lagi ya. Kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya sudah banyak Iya. masalah dengan Ibu Haryati. Saya sudah sakiti hatinya. Iya. Kemudian kasihan ibu itu sudah kurus. Iya. Dulu tidak begini. Pak. Senang sekali Ibu Iya, ya, bangga sekali menjadi Itu. seorang guru ya. Iya, Baik. itu. Bu Erna, Antara lain. apakah ini kemudian bisa menjadi salah satu indikator bahwa yang muda pun juga harus menjadi guru penggerak? Mungkin beda cerita nih dengan Bu Haryati, ya. Yang guru-guru muda pun juga harus punya cerita sendiri begitu, Bu. Di zaman digitalisasi, salah satunya adalah mengikuti guru penggerak. Harus seperti itu, Bu. Harus kita harapkan seperti itu. Yang seperti disampaikan tadi Pak Sam itu bahwa SDM guru yang kita punyai, guru-guru hebat yang kita lakukan pendampingan selama kurang lebih 6 bulan melalui gerakan guru penggerak ini, itu tidak bisa digantikan oleh Teknologi. teknologi secanggih apapun, sarana prasarana yang lengkap, bangunan, tetapi ketika gurunya tidak ditempa dengan pendidikan yang bagus, tidak akan. Dan itu kita alami pada saat sekolah daring, Bu ya. Kita melihat Karena kita sosok melihat ya guru di situ. Makanya dengan ditempa pendampingan itu selama 6 bulan, yang dulu angkatan pertama sampai angkatan keempat itu malah sampai 9 bulan 9 bulan. maksudnya pendampingan mereka guru Iya, penggerak. iya. Nah, seiring berjalannya ada evaluasi mungkin itu kayaknya seakan-akan kita seorang wanita yang mengandung 9 bulan Iya, itu iya. terlalu lama kelihatannya mau melakukan beban itu. Nah, diadakanlah pengurangan, tetapi itu tidak mengurangi efektivitas efektivitas pembelajaran itu menjadi 6 bulan. Baik, dengan jumlah jam itu ya cukup sama seimbang antara 9 bulan dengan 6 bulan. Dan kita melihat memang hasilnya.
Jadi 70% memang itu mereka berada di dalam sekolahnya, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran guru penggerak itu. Selama ini kan ada yang menganggapan bahwa guru penggerak itu harus kemana, mengikuti pendampingan guru penggerak, padahal tidak. 70% itu mereka berada di sekolahnya. Tetap mengajar Ibu, menjalankan dan mereka tugasnya. akan didampingi. Yang selama ini mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti ini akan ada. Nah, jadi aktor pendukung untuk guru penggerak itu, Mas Yulis, ada fasilitator namanya dan ada pengajar praktek. Ini yang berperang mendampingi mereka selama 6 bulan. Bu, pertanyaan saya kembali ke yang tadi sebelum kita break. Ketika ada guru yang kemudian secara kualifikasi memang harus menjadi GP begitu, guru penggerak, namun tidak akan dan tidak ingin mengikuti. Apakah ada dampaknya atau ada punishment-nya begitu, Bu? Terima kasih Mas Yulis. Itu sebenarnya secara kalau dari aturannya itu tidak ada aturan yang tertulis bahwa itu ada punishment atau apa, ada tidak ada yang. Tetapi itu akan dengan sendirinya mereka akan tersisih sendiri. Mereka akan tersisih sendiri bagi yang tidak mengikuti, karena akan tertinggal dengan teman-temannya, guru-gurunya yang sudah mengikuti program guru penggerak. Karena banyak hal dari situ yang mereka dapatkan dalam rangka bagaimana khususnya mengarahkan kepada warga peserta didik kita menjadi menuju kepada profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu. Ada yang kemudian juga mengatakan isu ketika mengikuti guru penggerak ini bisa dimudahkan untuk mengikuti jalur untuk seleksi kepala sekolah. Benar seperti itu, Bu Erna? Itu sebenarnya sudah tidak seleksi lagi. Itulah keuntungan. Ini yang perlu dicatat oleh guru-guru kita. Ayo ikut guru penggerak. Karena di Permendikbud nomor 40 tahun 2001 itu tertuang bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ketika mereka sudah mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, itu sudah harus bisa. Ada modalnya untuk bisa menjadi Kepsek. Jadi kepala sekolah. Nah, itu sudah disedarkan, sudah ada surat edaran ke semua pemerintahan, kabupaten kota, provinsi, bahwa bagi yang sudah selesai guru penggerak, tolong diangkat menjadi salah satu benefitnya kepala ke situ. Sekolah, bukan kepala sekolah aja, Mas Yulis, ke pengawas sekolah. Bisa juga, Bu. Dan ditugaskan sebagai di jabatan di kependidikan lainnya. Misalnya bisa aja jadi kepala bidang Pak Sam ya. Bisa aja kepala bidang pendidikan dasar. Surat edarannya sudah berlaku, Bu, ya? Bahkan bisa aja kepala dinas. Itu anunya. Salah satu keuntungannya. Keuntungan nilai plus yang didapat dari guru penggerak, alumni dari guru penggerak. Baik, Pak Syam, salah satu isu yang juga sering sekali kemudian mencuat begitu Pak, ini tentang tunjangan profesi guru Pak, atau TPG. Ini kita bicara tentang RUU Sisdiknas begitu. Ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi guru yang kemudian mengatakan harus disamakan gitu tenaga kerja dan profesi. Tetapi kemudian kita tahu bersama PGRI sebenarnya udah menolak begitu Pak ya. Kalau saya tidak salah, RUU Sisdiknas begitu Pak. Artinya PGRI pun juga tidak menghapus yang namanya ada pasal begitu Pak. Dan tetap TPG itu harus berlaku dan diberikan kepada semua guru. Bagaimana kemudian Pak klarifikasinya? Jadi, sikap PGRI itu ada versi pertama untuk rancangan undang-undang versi April, pasal 127 masih menuliskan adanya tunjangan profesi guru. TPG. Versi di Agustus itu tidak ada lagi, pasal 105 tidak ada lagi menuliskan itu. Itu dasar kekhawatiran pertama dari sikap PGRI. Nah, kemudian setelah itu pada pasal selanjutnya bahwa yang harusnya guru menjadi lex spesialis itu disamakan bahwa ketika undang-undang tadi guru, dosen dan itu tadi itu dijadikan ke undang-undang ketenagakerjaan. Secara hukum para pakar hukum yang ada di PGRI, LKBH menelaah pasal-pasal tersebut, menganggap bahwa kalau ini masuk, maka sama saja guru itu disamakan. Dengan sekali lagi saya katakan tidak mengurangi rasa hormat kepada profesi lain. Lex spesialis guru inilah yang disampaikan beliau tadi, yang disampaikan Ibu tadi. Maka PGRI mengkhawatirkan bahwa ketika pasal itu tidak dicantumkan dalam batang tubuh, menjadi hanya pasal peralihan, ketika nantinya disebutkan pada pasal selanjutnya bahwa 2 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan, maka undang-undang guru dosen, Sisdiknas dan undang-undang yang terkait dengan itu dihapus, dicabut. Maka para ahli hukum di PGRI menganggap
bahwa ketika ini diberlakukan rancangan undang-undang Sikdiknas, maka otomatis berhenti TPG sama kita. Oke. Walaupun dengan tidak mengurangi rasa hormat, ketika Mas Menteri menyampaikan bahwa dengan adanya RUU akan lebih memudahkan teman-teman guru muda untuk mendapatkan sertifikasi. Persoalannya di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 82 itu menyatakan paling lambat 10 tahun sejak undang-undang ini diundang-undangkan itu harus selesai sertifikasi. Artinya tahun 2015 seharusnya guru itu sudah selesai. Yang sudah dinyatakan dalam undang-undang saja tidak bisa dilaksanakan 100%. Apalagi mohon maaf kepada Mas Menteri yang hanya ucapan. Pegangan kami sebagai wadah guru-guru, sebagai wadah guru-guru yang ada di Indonesia itu apa? Tidak menutup kemungkinan tahun 2024 bukan presiden lagi, Pak Jokowi, menteri belum tentu. Dasar kami menuntut kemana? Ya, baik. Itulah yang menjadi kekhawatiran sehingga sikap PGRI menolak untuk menjadi revisi rancangan undang-undang. Oke, tetapi secara sederhana TPG masih akan terus berlaku, Pak? Insya Allah, sepanjang itu tadi... Jaminan apa PGRI bisa memberikan itu? Sepanjang itu tadi belum dicabut, tidak diberlakukan. Nah, makanya kami melakukan negosiasi kepada PBPGRI, maksud kami, ke Komisi 10, kemudian terakhir kepada Presiden RI, Bapak Jokowi, untuk meminta dengan sangat agar supaya rancangan undang-undang itu tetap menuliskan tunjangan TPG. Baik. Karena ini puluhan tahun diperjuangkan. Betul. Gitu, Pak. Ya, sertifikasi puluhan tahun diperjuangkan, artinya ketika ini akhirnya ditiadakan, ini akan memberikan kekecewaan. Begitu. Jadi bukan kami mementingkan diri. Kalau kita mementingkan diri, udah mau tidak ada masalah. Tapi kami akan disesalkan oleh kami punya penerus. Gara-gara Anda tidak pernah melakukan, mengkritisi, maka sekarang apa jadinya? Maka kami, sikap PGRI jelas. PGRI jadi garda terdepan, Pak ya? Iya. Baik. Bu Haryati? Saya setuju dengan Bapak. Ini setuju nih guru senior yang bicara nih, ya. Karena sertifikasi ini kan juga menjadi salah satu motivasi, Bu, begitu ya, tunjangan profesi. Menjadi salah satu motivasi karena memberikan kontribusi kepada guru-guru, penghargaan kepada profesi. Iya. Ya, dengan sertifikasi itu menyamakan kasihan guru tanpa tanda jasa ini dengan yang ada pejabat-pejabat yang ada di atas. Baik. Iya. Suara hati seorang guru. Iya. Yang begitu yang kami sering diskusikan di sekolah, Pak. Ini kalau bersatu guru ini gitu ya. Tapi semoga PGRI bisa menjadi garda terdepan, bisa mewadahi kita semuanya, Bu ya. Apalagi udah guru penggerak begitu ya. Banyak yang kemudian bisa bersatu padu menjadi solidaritas. Bu Haryati, saya kembali ke Ibu, perjalanan Ibu sebagai seorang guru begitu. Memasuki masa pensiun 2 tahun lagi. Sudah ada persiapan apa ini, Bu? Iya, mengenai persiapan. Ada usaha-usaha yang dibangun, Bu ya? Iya. Saya ini selain sebagai guru juga suka berusaha. Wah, bisnis woman ini berarti, Bu. Iya, pebisnis nih, Bu ya? Iya. Aduh. Mantap nih. Iya. Pertama saya suka berbisnis. Bisnis yang pertama adalah bergerak di suplemen. Waduh. Iya. Sehingga saya menjadi kuat. Sebenarnya Pak Yulis, saya ini sakit. Oke. Iya. Tapi karena semangat Ibu? Iya, semangat. Dan dukungan dari anak, suami dan murid-murid. Iya. Kalau tidak masuk 1 hari itu, Pak, di sekolah itu sangat rindu. Oke. Baik. Iya. Biasanya di grup saya sakit. Besoknya sudah nampak saya di sekolah. Sehat, Bu ya? Iya, sudah sehat. Dengar kata Bu Haryati ini yang kami dengar adalah salah satu seorang guru yang sangat disiplin, Bu ya? Iya. Iya, Bu ya? Karena itu ada salah satu. Modal guru. Iya, modal guru dan modal guru yang diberikan kepada anak. Anak kalau tidak disiplin, maka dia akan tidak berhasil. Seperti Pak Andi Wulur. Kadis tadi. Baik, Bu. Orang yang disiplin. Iya. Dan semua itu di tangan Ibu, membuat banyak yang berhasil setiap angkatan. Banyak yang berhasil. Akan rindu sekolah nanti, Ibu Haryati? Ibu akan rindu sekolah nanti? Iya.
akan rindu suasana mengajar bagaimana Bu ya? Iya, kalau Ya. sudah pensiun bagaimana Iya. udah ini Mbak. Tetap jadi pengurus PGRI. Langsung ini jadi pengurus Masya PGRI. Allah, mudah-mudahan Bapak Pembina sehat. begitu Pak ya? Ya. Sehat-sehat Iya, Iya. baik. Apalagi udah ada Kiprah. bisnisnya begitu Iya. Pak ya. Iya. Baik, Bu Erna melihat ke depannya Ibu ya dengan berbagai inovasi yang kemudian dikeluarkan oleh Kemdikbud Riset Teknologi begitu Ibu. Kemudian juga banyak inovasi dari masing-masing bidang. PGRI juga berusaha menjadi garda terdepan untuk mewadahi semua hal-hal yang terkait dengan guru. Apa yang Ibu lihat kualitas pendidikan kita ke depan Ibu? Apalagi dikaitkan dengan banyaknya guru penggerak dan sekolah penggerak. Baik. Terkait itu memang maksudnya dengan harapannya dari Kementerian Pendidikan ini, Mas Menteri mengharapkan melalui kami di UPT yang masing-masing dinakodai untuk mewilayahi masing-masing provinsi. Saya berharap, dan ini saya selalu sampaikan ketika kami monitoring atau melaksanakan pertemuan dengan Kadis, ayo sama-sama kita bergerak di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Bangkit bersama. Kami dari BGP tidak bisa bergerak sendiri. Kami harus satu bersatu padu berkolaborasi, koordinasi. Makanya saya sering mengunjungi kabupaten kota yang Ya. ada di Provinsi Sulawesi Tengah, 13 kabupaten kota, untuk ketemu kadis-kadisnya, Oke. para guru-guru penggeraknya, sekolah penggeraknya, Pak. Mari sama-sama kita bangkit. Ya. Saya tidak bisa bergerak sendiri. Kami adalah perpanjangan tangan Ya. daripada Kementerian Pendidikan, tetapi tanpa dukungan teman-teman, Bapak dan Ibu di Ya. kabupaten kota kami tidak akan. Mari Baik. sama-sama kita meningkatkan, kita memajukan Provinsi Sulawesi Tengah Oke. di bidang pendidikan. Baik, menjadi guru penggerak, menjadi Di sekolah guru penggerak dan penggerak, implementasi iya. kurikulum merdeka. Merdeka. Baik, Pak Syam sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Pak, banyak hal yang kemudian harus menjadi tanggung jawab dari PGRI sendiri, terutama PGRI Sultan gitu. Pak Syam akan mengawal seperti apa begitu Pak untuk terus menciptakan guru-guru kita semakin maju dalam kualitasnya, kesejahteraannya juga jangan dikurang-kurangi, harusnya ditambah begitu Pak ya. Gimana Jadi kemudian? yang Pak? pertama Ya. saya menyampaikan mudah-mudahan ada pejabat pemerintah provinsi, kabupaten kota yang hadir, keluhan dari guru honorer. Oke. Menutup closing statement-nya ini Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ulang tahun ini, kalau toh kado mereka tidak bisa diberikan tahun ini, tahun depan walaupun berapapun, Ya. anggarkanlah di APBN, Ya. APBD, maaf di APBD, APBD. ya kan? Itu untuk income dari guru-guru yang honorer. Honorer. Kalau hanya mengharap dana BOS yang ada di sekolah, itu relatif tidak sama. Dana BOS terbatas, Ya, betul. apalagi sekolah-sekolah yang relatif kecil. Olehnya harapan saya sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah agar supaya jangan pandang sebelah mata honorer ini. Baik, Iya. baik. Mereka lah yang membantu selama ini tugas-tugas kami di Iya. sekolah. Nah, semoga para rekan-rekan honorer 2 hari kemarin sudah dilakukan penilaian dari Penilaian. kepala sekolah, pengawas dan guru senior agar supaya P3K. P3K. Mudah-mudahan selamat, Iya. semangat Baik. rekan-rekan guru honorer. Baik, Terima kasih. Bapak Ibu, dedikasi Bapak Ibu khususnya Ibu Haryati dan Pak Syam. Bu Erna guru juga begitu Bu? Tidak punya basic. Oh, saya- Oke, baik. Instruktural. Instruktural, baik. Terima kasih Bu Haryati, Pak Syam, Iya, yang mewakili suara kami. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru kami yang hebat, yang luar biasa. Karena tentunya dedikasi Bapak untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan bisa menjadi modal untuk generasi, menciptakan generasi emas Amin, amin, untuk Indonesia. Terima kasih sekali sudah hadir. Selamat Hari Guru sekali lagi Bapak Iya, Ibu. selamat. Ya, baik. Terima kasih pahlawan tanpa tanda jasa. Inilah yang menjadi akhir dialog kami, menghadirkan ketiga narasumber kami dari bidang berbeda-beda. Ketua PGRI, salah seorang guru senior juga Ibu Haryati dan Kepala BGP. Mari bersama-sama kita menggerakkan pendidikan untuk Indonesia bangkit, Indonesia kuat, Indonesia maju, guru bangkit dan juga pulihkan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.